Halo para pecinta podcast Dewan Guru Besar UI, apa kabarnya? Sehat selalu? Kali ini saya Adrianus Meliala selaku host akan melakukan pembicaraan, wawancara ceritanya dengan seorang guru besar dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UI bernama Prof. Evi. Apa namanya hanya Prof. Evi aja? Nah, mari kita dengarkan yang bersangkutan. Prof. Evi, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Prof. Evi, apa namanya hanya Prof. Evi saja atau ada Prof. Evi yang lain, Prof? Nama lengkap saya Evi Marta. Marta itu diambil dari karena saya lahir bulan Maret. Jadi orang tua kalau zaman dulu gitu ya, bulan Maret Evi Marta. Kakak saya bulan Mei, lahirnya dinamain Maylita. Oh. Jadi seperti itu. Tapi nggak ada sesuai dengan bulan tua atau bulan muda nggak ada, Prof ya? Tidak. Itu penyakitnya pegawai negeri katanya gitu. Prof. Evi, Anda ini disebut sebagai guru besar apa, Prof, sebetulnya, Prof? Saya sesuai dari saya bekerja di Fakultas Kesehatan Masyarakat, saya sebagai guru besar kesehatan masyarakat. Apa lebih spesifik lagi, misalnya bidang apa begitu? Oke, saya bekerja di Departemen Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jadi lebih spesifiknya tentang perilaku. Maksud saya begini, Prof. Misalnya kalau saya lah begitu ya, maka saya disebut sebagai profesor kriminologi. Gitu ya. Konon katanya sudah terasosiasi tuh antara saya dan bidang saya. Nah, kalau Prof, apakah boleh saya bilang bahwa Prof itu adalah profesor bidang perilaku kesehatan, begitu, Prof? Bisa seperti itu. Gitu, Prof ya? Nah, kurang lebih ada berapa, Prof, orang-orang yang menjadi sejawat Prof di bidang yang sama dan menggeluti kurang lebih hal yang sama di Indonesia ini? Di Indonesia jumlah profesor di bidang ilmu perilaku boleh dikatakan masih relatif belum banyak ya. Tidak seperti halnya profesor di bidang ilmu lainnya seperti ekonomi, hukum, teknik, dan lain-lainnya. Namun demikian setidaknya di beberapa universitas negeri di Indonesia seperti Unhas, UGM, Unair, dan Undip itu masing-masing sudah memiliki profesor di bidang ilmu perilaku. Kalau UI sendiri, di FKM sendiri ada berapa, Prof? Sejawat Prof? Kalau di tempat saya yang sekarang yang masa aktif itu ada 2 orang. Sebelumnya ada 5 tapi sudah pensiun. Wah, berarti 2 orang harus menghandle departemen itu apa nggak terlalu sedikit tuh, Prof? Ya, seperti yang kita ketahui memang untuk mencapai gelar tertinggi sebagai profesor memang tidak mudah. Kalau bicara tentang secara keilmuan, ya menurut saya sejawat saya di departemen, apalagi yang sudah senior, rata-rata sih sudah kapasitasnya tentu sudah mumpuni gitu. Cuman dalam keterkaitan dengan syarat sebagai profesor harus memenuhi seperti menulis di jurnal internasional, kemudian menghasilkan beberapa karya, mungkin itu yang belum sempat dikejar ya. Ya, bahwa Prof. Evi sekarang mampu ya mencapai gelar itu, tentu lalu berarti membedakan ya, atau sesuatu Prof miliki dan mungkin yang lain tidak miliki. Apa itu? Sehingga lalu Prof bisa menjadi guru besar di FKM bidang perilaku ini. Silakan. Mungkin karena saya senang meneliti dan mengabdi ya. Jadi sejak mahasiswa saya sudah sering penelitian zaman dulu ikut dosen sebagai asisten, kemudian setelah jadi dosen saya sering pertama di UI itu luar biasa, kita dosen itu ada fasilitas setiap tahun itu ada didanai melalui DRPM untuk penelitian dan juga pengabdian. Nah, saya senang sekali dengan adanya fasilitas ini sehingga kita di UI merasa beruntung untuk menggunakan fasilitas ini dan bisa melakukan banyak penelitian dan pengabdian yang untuk mendapatkan dana penelitian dan dana pengabdian harus melalui seleksi pengajuan proposal ke DRPM. Proposal yang lolos, nah itu yang akan mendapatkan dana dari DRPM. Ya, Prof, kalau dibandingkan dengan sejawat yang lain di kampus-kampus lain, kurang lebih Prof itu ada di mana? Apakah boleh dibilang sebagai influential leader untuk topik-topik tertentu,
atau memiliki misalnya guru besar dengan citasi terbanyak misalnya atau apa? Sehingga lalu bisa kita katakan bahwa Prof itu di antara mereka itu di mana begitu. Silakan. Saya rasa kelebihan saya itu di bidang pengabdian, penelitian dan pengabdian. Artinya mungkin karena dengan mengabdi, ketemu dengan masyarakat, melakukan riset di masyarakat itu membuat saya merasa merasa sebagai dosen itu sudah berbuat sesuatu. Jadi tidak hanya mengajar di kelas, tapi juga ketemu dengan masyarakat langsung, melakukan sebuah intervensi, kemudian melihat perubahan yang terjadi di masyarakat, itu merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Apakah ada semacam recognition misalnya berupa award atau apa atau penghargaan yang pernah Prof terima sejauh ini, Prof? Melalui bidang penelitian dan pengabdian ini kan bisa ditulis untuk jurnal, artikel. Nah itu ketika terbit di jurnal bereputasi itu merupakan suatu reward ya, suatu kepuasan tersendiri. Dan juga ketika bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah setempat, kemudian kalau award dalam bentuk pencapaian yang saya peroleh, boleh dikatakan saya sebagai salah satu ahli dalam bidang penelitian kualitatif. Alhamdulillah saya cukup sering diundang sebagai narasumber dan juga diminta sebagai konsultan dalam penelitian kualitatif seperti Kemenkes, BKKBN, BPOM, Bappenas, juga perguruan tinggi negeri maupun swasta. Selain itu juga saya sering kerjasama dengan lembaga internasional seperti WHO, UNICEF, USAID, WFI, dan yang terakhir itu dengan Kedutaan New Zealand. Pencapaian lainnya sebagai akademisi dan praktisi promosi kesehatan, kami melakukan berbagai pemberdayaan masyarakat dengan beragam isu, misalnya pemberdayaan dukun bayi, kader kesehatan, bahkan peternak, juga ada pedagang kaki lima, pernah juga nelayan, remaja, guru, dan anak sekolah, serta juga memperluas networking dan advokasi program promosi kesehatan di berbagai wilayah. Betul sekali. Rekan-rekan sekalian, para pecinta podcast, itulah sekelumit tentang achievement ya dari Prof Evi sebagai guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat, khususnya di bidang perilaku ya, Prof, perilaku kesehatan, sesuatu bidang yang mungkin belum banyak dikenal oleh masyarakat, tapi justru disinilah lalu kemudian Prof Evi berkiprah dan menjadi sabadi. Kita dengarkan sesi berikutnya. Prof Evi, kita pada sesi ini akan bicara tentang flashback nih, ya, pada masa lalu saat Prof Evi masih kecil gitu ya, dan bersama dengan keluarga, bapak, ibu, dan saudara-saudara. Nah, sejauh mana keluarga itu menopang ya atau mendukung keadaan Prof sekarang ini? Silakan, Prof. Ya, saya punya saudara 3 orang dan bapak itu pegawai, jadi kita tuh keluarga pegawai sebetulnya. Kakak saya bekerja sebagai guru dan adik saya juga pegawai negeri di pemerintahan. Saya sendiri juga pegawai negeri. Nah, iklim akademis itu sangat didukung oleh keluarga saya, terutama oleh orang tua ya. Dan memang saya orang Minang, tapi kami keluarga itu tidak ada darah dagang ya. Kalau kita memang harus begitu, Prof. Biasanya orang Minang seperti itu. Gitu ya? Jadi itu terkenal dengan kemampuan berdagang ya. Tapi kalau kami sekeluarga itu mungkin karena semuanya hampir PNS, jadi kami nggak ada bakat dagang itu. Dan kebetulan suami juga bekerja di swasta, sangat mendukung passion. Sebenarnya passion saya itu memang dari dulu itu menjadi pengajar ya, itu passion saya. Jadi tunggu dulu, Prof, sebelum ke situ kira-kira apa pelajaran yang diberikan oleh orang tua? Tadi Prof bilang bahwa orang tua mendukung, tuh mendukungnya kayak apa? Apakah misalnya
ya ada orang tua sampai jual rumah, jual sawah demi pendidikan anak misalnya, atau rela untuk hidup terpisah misalnya, anak di Jawa supaya mendapat pendidikan yang mungkin katanya lebih bagus daripada dia tinggal di pulau lain gitu ya. Kira-kira bisa nggak digambarkan tentang dukungan orang tua tersebut? Iya, mungkin saya lebih banyak sebagai contoh ya orang tua bapak saya. Bapak saya dulu dia kuliah itu zaman tahun berapa ya? Dia lahir tahun 1928. Jadi pada zaman itu dia udah sampai di tingkat sarjana ya. Untuk di daerah di Sumatera itu Tinggi pasti. masih sedikit yang sampai pendidikan setinggi itu. Dan beliau capai itu dengan beasiswa. Nah itu menjadi contoh buat saya. Saya juga harus giat belajar. Kalau bisa melampaui dari bapak saya gitu. Dan alhamdulillah itu bisa tercapai. Itu gimana ceritanya kemudian Prof bisa sampai di UI? Apakah memang sudah sengaja milih ke UI atau diarahkan oleh ibu atau gimana? Ini ada ceritanya nih. Jadi sebetulnya saya S1 saya dari sosiologi dari Universitas Andalas. Ketika tamat saya jadi asisten dosen di sana, kemudian jadi dosen di sana, tapi karena menikah jadi saya suami kerja di Jakarta di suatu perusahaan swasta. Nah karena sempat berpisah 1 tahun karena saya nggak mau pindah dan suami saya juga nggak bisa pindah karena kalau pindah itu tidak mudah ya sebagai PNS. Saya sudah PNS di Universitas Andalas. Nah karena 1 tahun tidak berpisah dengan suami, orang tua saya terutama ibu saya ini kenapa ini menikah tapi tinggalnya jauh. Terus akhirnya saya coba waktu itu ada pelatihan di UI dan saya lihat kayaknya mungkin bisa nggak ya pindah ke sini, tapi karena saya senang penelitian maka saya datang ke lembaga penelitian UI waktu itu. Jadi namanya LPUI. Ya. Nah saya ketemu dengan waktu itu Pak Umar Fahmi, beliau sebagai direktur waktu itu. Saya boleh nggak ngelamar di sini? Terus beliau bilang, background Anda dosen, sayang kalau di LPUI karena kalau di LPUI itu sebagai staf biasa. Coba deh Anda ke fakultas saya di FKM, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan temui dekannya dan ceritakan bahwa Anda akan melamar di sana. Saya nggak kenal dengan Pak Umar waktu itu. Sekarang beliau sudah Prof. Umar. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Prof. Umar yang sudah memperkenalkan FKM kepada saya dan sampai sekarang sehingga saya menjadi warga dan keluarga FKM sampai sekarang. Nah saya datang dan kebetulan diterima oleh Wadek 1 pada waktu itu dan melihat background saya sosiologi, akhirnya saya dirujuk ke Departemen Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Mungkin untuk informasi, FKM itu ada 7 departemen, antara lain epidemiologi, biostatistik, kemudian K3, kesehatan lingkungan, kemudian ada gizi, dan kemudian ada PKIP. Nah, uniknya di FKM ini multidisiplin ilmu. Kayak misalnya di PKIP itu beragam latar belakang ilmunya, ada sosiolog, saya sendiri sosiolog, S1 saya, kemudian ada antropolog, ada ahli komunikasi, ada dokter. Jadi saya akhirnya karena melihat background keilmuan saya sosiologi, maka saya dirujuk ke Departemen PKIP. Seperti itu, jadi akhirnya saya pindah. Dan bersemu sama keluarga lagi gitu ya. Wow, bagus sekali. Karena kalau berjauhan nanti bisa macam-macam gitu ya Prof. Nah sekarang cerita sedikit dong Prof tentang keluarga. Suami tadi sudah sedikit. Bagaimana dengan anak-anak? Saya punya 1 anak. Sekarang sekolah di SMA. Ya. Laki-laki. Laki-laki Prof ya. Nah tentu pada saat ini nanti anak akan juga masuk perguruan tinggi. Apakah juga akan menjadi Prof Evi yang lain? Nah gimana Prof? Saya lebih menyerahkan kepada anaknya sendiri ya. Zaman sekarang kan kita tidak bisa memaksakan misalnya passion kita harus sama dengan passion anak.
Jadi saya lebih nanti anaknya mau jadi apa, passionnya apa, saya akan mendukung sepanjang itu sesuai dengan tidak menyalahi ya. Seperti itu. Gitu, Pak. Kembali ke soal keluarga besar itu, ketika Prof mengambil studi sosiologi gitu ya, itu memang karena pilihan sendiri atau karena didukung oleh abang dan adik gitu ya, atau bagaimana, Prof? Nah, terus terang nih ya, sebetulnya saya harus terus terang. Saya itu senang bekerja dari dulu itu ke masyarakat. Jadi sebetulnya saya itu pengennya masuknya kedokteran. Jadi saya waktu zaman saya itu kan ada Spenmaru ya, Betul. Spenmaru 1, 2 dan 3. Nah, saya tidak diterima di kedokteran. Jadi terus saya pikir karena bayangan saya kan kayak jadi dokter itu mulia sekali ya, menolong orang sakit jadi sehat. Jadi dulu itu cita-cita saya kalau saya jadi dokter, saya akan bikin 1 hari dalam seminggu itu berobat gratis. Jadi saya akan datang ke desa-desa, kemudian saya akan jadi menggratiskan, karena waktu zaman dulu kan dokter kayaknya gimana gitu ya. Susah, kemudian di desa-desa kan jarang dokter ya waktu zaman dulu. Nah, karena nggak diterima, saya pikir saya harus masuk mana ya yang banyak terkait dengan masyarakat. Nah, saya baca-baca, kayaknya sosiologi nih, banyak bergaul, ilmu tentang masyarakat. Nah, ternyata alhamdulillah saya bersyukur karena dari sosiologi itulah saya banyak belajar tentang masyarakat dan terjun ke masyarakat. Jadi sekarang tidak jadi dokter tapi bekerja di fakultas yang banyak dokternya. Para pecinta podcast Dewan Guru Besar UI, itulah sekelumit masa lalu dari Prof. Evi yang menarik sekali. Ada semacam hubungan ya antara orang tua yang fokus pada pendidikan anak dan capaian yang dialami oleh anak itu sendiri pada saat dewasa. Kita saksikan sesi berikutnya. Kita pada sesi ini akan bicara soal kesibukan Prof sehari-hari. Tentu sebagai guru besar bukannya tambah santai, malah tambah sibuk, Prof ya. Nah, cerita dong tentang kewajiban mengajar, membimbing, dan juga kita sendiri sebagai peneliti, apa yang tengah Prof kerjakan pada hari-hari ini. Silakan, Prof. Ya, sesuai Tridharma Perguruan Tinggi, kewajiban kita sebagai dosen itu selain mengajar, meneliti, mengabdi, dan di mengajar itu kan ada komponen membimbing mahasiswa. Nah, saya mendapat gelar profesor ini tahun 2021 Desember. Nah, sejak itu memang beban tugasnya itu kan bertambah ya, membimbing pertama S3, S2, S1 itu luar biasa banyak, dan saya rasa ini juga dialami oleh dosen yang lain. Jadi banyak waktu untuk membimbing mahasiswa itu luar biasa, terutama S3 itu butuh pertemuan, kemudian diskusi. Selain itu selain membimbing dan juga penelitian itu bagian dari kewajiban kita sebagai profesor, dan harus membuat buku juga, melakukan pengabdian juga, karena kalau tidak tentu itu bagian dari, artinya maksudnya begini, tanggung jawab itu harus kita lakukan ketika kita menerima gelar sebagai profesor. Kira-kira berapa kelas, Prof, di S1, S2, S3 untuk mengajar? Setiap semester tuh ada perbedaan ya, tidak sama. Untuk semester depan ini sekitar ada 5 kelas, kemudian bimbingan itu lumayan ya, lebih dari 15, kemudian ada S3 juga. Mengajar ada dari S1 yang reguler, ekstensi itu ada yang kelas malam. Nah, semester depan itu kita sudah kebijakannya mesti luring semua ya. Jadi kalau 2 tahun yang lalu itu kita cukup daring, itu sangat membantu, tapi dengan semester depan itu cukup harus effortnya lumayan ini. Betul. Nah, bagaimana dengan kuliah tersebut? Apakah ada kuliah yang bersifat khusus ya, dalam arti karena tadi saya dengar Prof meminati soal penelitian ya. Apakah juga disertai dengan penulisan buku ajar atau ada bahan-bahan ajar yang sudah Prof
buat, sebenarnya saya lihat di sini ada banyak buku-buku nih Prof. Ini apa nih maksudnya? Ketika kita melakukan pengabdian itu biasanya kan diminta ada luaran-luaran yang mesti dibuat ya. Ini misalnya salah satu contoh ketika Jangan aja Prof. kita melakukan penelitian tentang metode kanguru. Nah ini saya dengan tim ya membuat semacam lembar balik. Ini ada metode kanguru, jadi mengajarkan ibu-ibu yang mempunyai bayi baru lahir, bayi berat lahir rendah untuk bagaimana memaintain atau menjaga bayi yang berat bayi lahir rendah. Kemudian saya juga pernah bikin buku bersama Prof. Sudarti tentang metodologi penelitian kualitatif nih, banyak dipakai juga oleh mahasiswa. Kemudian pernah membuat buku tentang kajian efektivitas rumah tunggu kelahiran di 5 provinsi di Indonesia. Ini semua adalah kegiatan yang dibiayai gitu, Prof? Ada dananya? Ada dananya. Dari Pengmas, kemudian ada kerjasama dengan Kemenkes, kemudian ini pengabdian masyarakat ini tentang kesehatan reproduksi pada anak tunagrahita untuk guru SLB di Kota Depok. Seperti yang kita ketahui, guru SLB itu pengetahuan kesehatan reproduksinya sangat minim. Sementara mereka harus menghandle anak-anak yang dengan keterbatasan, bagaimana mereka supaya tahu tentang masalah kesehatan reproduksi. Kemudian pernah pengabdian masyarakat tentang desa wisata sehat. Banyak intervensi mengenai desa wisata, tapi yang terkait dengan sehat itu masih terbatas. Kesan saya dari beberapa hal yang Prof sajikan ini rentangnya luas Prof ya? Apa cakupan isunya gitu ya? Beragam ya. Okay. Beragam ya, tapi rata-rata terkait dengan kesehatan pasti. Oke. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, misalnya tentang kesehatan remaja, anak sekolah, kemudian peran guru, tentang kantin sehat juga pernah, kemudian juga mengenai PHBS pada peternak dan pemotong hewan kurban. 2 tahun ini kan Indonesia selaku bangsa dan masyarakat kan mengalami satu masalah kesehatan yang luar biasa yakni pandemi. Dalam hal itu apa kira-kira kontribusi atau kiprah Prof dan kawan-kawan dalam rangka tadi ya mengubah perilaku masyarakat terkait dengan COVID ini? Ya, kami pernah, saya dan teman itu pernah diminta oleh suatu perusahaan di Sulawesi, perusahaan cukup besar untuk menangani masalah COVID untuk pegawai-pegawainya. Tentunya dari segi health promotion ya, sesuai dengan bidang keilmuan saya. Jadi kami bikin semacam program mengedukasi pegawai-pegawainya tentang COVID, bagaimana mengatasinya, bagaimana menghadapinya. Dan untuk edukasi ini kami membuat berbagai program dan juga media, antara lain beragam video-video untuk penyuluhan mengenai COVID seperti penggunaan masker, kontak tracing, pengendalian stres, kemudian juga ada tentang berani tes. Kami juga buat buku panduan tentang COVID untuk karyawan, termasuk mengadakan pelatihan untuk mereka. Tidak hanya pada karyawan perusahaan, kami juga melakukan edukasi ke masyarakat sekitar dengan menggunakan beragam video yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Selain itu juga melakukan webinar untuk masyarakat, sekolah, guru, dan orang tua murid. Kalau misalnya sekarang kita bicara mengenai misalnya epidemiologi, maaf ini susah ini gitu ya, di mana juga cukup terlihat perannya gitu ya. Apakah dalam konteks perubahan perilaku, sosialisasi dan promosi ini juga ada terlihat bahwa sebelum pandemi bagaimana, sudah pandemi bagaimana dan seterusnya gitu, ada nggak? Iya, betul sekali, erat kaitannya ya bidang health promotion dengan masalah COVID. Sebetulnya pemerintah itu sejauh hari seperti kita sudah semua tahu tentang program PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Itu adalah program sebelum ada COVID ya, sebelum ada penyakit-penyakit
berkembang itu pemerintah sudah mencanangkan PHBS. Tapi karena mungkin kurang sebetulnya sudah digaungkan tapi implementasinya itu yang mungkin belum tepat dan belum kuat ya. Tapi dengan adanya COVID maka PHBS itu ternyata sangat berguna sekali. Contohnya pentingnya perilaku cuci tangan yang benar, kemudian hidup sehari-hari yang bersih dan sehat, memperhatikan lingkungan, dan banyak hal lain yang selama ini dianggap tidak penting atau selewat aja. Hidup sehat, bagaimana makan yang sehat, kemudian olahraga setiap hari, itu kan sebetulnya lingkup yang bisa mengatasi atau menghadapi masalah penyakit pandemi tadi. Prof, saya kira juga nanti dalam rangka, dugaan saya nih, dalam rangka kegiatan mengajar, meneliti, itu nampaknya amat terkait dengan situasi keseharian. Masyarakat menjadi semacam laboratorium bagi mahasiswa untuk kemudian dia lihat studi kasusnya dan seterusnya. Apakah begitu, Prof? Jadi dekat sekali dengan kehidupan masyarakat. Iya, betul. Jadi di fakultas kami, khususnya di departemen, kita kan ada fakultas ya tepatnya, kita kan ada kegiatan PBL, pengalaman belajar lapangan 1, 2, dan 3. Nah, disitulah mahasiswa-mahasiswa kita bimbing dan kita dampingi di dalam praktek masyarakat. Oke. Para pecinta podcast Dewan Guru Besar UI, itulah tadi keseharian Prof. Evi sebagai akademisi, menarik sekali. Sibuk meneliti, membimbing, mengajar, dan juga sekaligus melakukan berbagai macam kajian, mengingat masalahnya ada di depan mata, yakni masalah kesehatan masyarakat yang kita alami sebagai masyarakat pada umumnya. Kita nantikan sesi berikutnya. Prof, di sesi ini kita ingin mendapatkan pemikiran dari Prof. Evi tentang, ya tentu yang terkait dengan bidang Prof ya. Saya mau mulai begini, Prof. Sebagai orang yang non kesehatan, tentu saya berpikir bahwa ngurusi masalah kesehatan masyarakat sejumlah 280 juta. Betul nggak, Prof? Katanya masyarakat Indonesia segitu sekarang tuh. Yeah. Tentunya luar biasa kan, kompleks banget. Rentangnya pasti luar biasa, bervariasi. Nah, apa masalah utama kita, Prof, terkait dengan kesehatan masyarakat ini? Apakah soal bagaimana mengcover semuanya atau lebih pada menekan semua sampai rendah, sampai nol, atau apa, Prof? Supaya lalu kemudian menjadi tercerahkanlah para pendengar kita. Silakan, Prof. Ya, menurut saya bicara tentang program kesehatan yang ada di masyarakat itu, menurut saya sudah cukup upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga NGO, LSM dalam negeri, pemerhati masalah kesehatan ya. Permasalahannya menurut saya adalah konsistensi dan kontinuitas. Artinya ketika sebuah program dibuat atau dicanangkan, nah seringkali hanya terkesan seperti proyek ya. Jadi begitu selesai 2 tahun, 3 tahun, kemudian proyek selesai maka programnya juga selesai. Jadi yang menjadi masalah besar menurut saya adalah sustainability-nya, jadi keberlangsungannya. Nah ini yang sepertinya perlu diperbaiki menurut saya ya. Wah, kalau soal sustainability itu ternyata bukan masalah kesehatan saja, itu masalah pada semua hal itu, Prof. Betul banget. Mungkin saya bisa berikan contoh. Saya berusaha ya menerapkan di pengmas saya, program pengabdian masyarakat saya, bagaimana supaya sustain. Dan itu memang tantangannya tidak mudah, karena ketika kita mencanangkan sebuah program, bagaimana dia bisa sustain itu kan harus melibatkan pemerintahan setempat, masyarakat setempat. Nah kalau itu tidak sejalan, maka ketika kita pergi atau kita sudah selesai dengan program, maka itu tidak akan berlanjut. Nah, Prof, ini kan menarik, Prof, karena kalau yang tidak sustain itu adalah misalnya soal soal sesuatu yang tidak dekat dengan kehidupan sehari-hari, oke lah. Tapi soal kesehatan kan sesuatu yang dekat dengan kita. Saya ambil contoh saya ambil contoh awam saja, misalnya soal jamban bersih misalnya. Itu kan sesuatu yang
ada atau tidak ada programnya pun mesti ada. Dan mesti dilakukan oleh kita. Apakah orang punya jamban bersih itu hanya dalam lingkup program? Gitu ya, kan enggak mestinya. Nah, kurang lebih apa Prof yang membuat lalu begitu program selesai, begitu proyek selesai lalu kemudian orang berubah? Itu kenapa Prof seperti itu? Ya, merubah perilaku itu kan tidak mudah ya. Jadi banyak aspek yang terlibat di sana. Ada budaya, ada kebiasaan. Ya. Jadi pernah ada cerita datang suatu ada sebuah program, dia kayak contoh tadi Prof Adrianus, diadakan program jamban bersih di satu wilayah, tapi dia tidak mengkaji bagaimana kebiasaan dan budaya masyarakat setempat. Jadi ketika MCK atau toilet itu dibuat, kemudian tanpa ada sosialisasi, tanpa ada pendalaman atau pengkajian ke masyarakat, akhirnya cuma dipakai beberapa saat, habis itu udah ditinggal atau mungkin jadi bahkan toiletnya itu jadi tempat pot bunga lah, jadi tidak terpakai. Karena untuk merubah suatu perilaku masyarakat itu tidak bisa kita dari kacamata kita aja ya, tapi kita ada namanya pendekatan PPM, program pengabdian, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi ada asesmen dulu, dikaji dulu budayanya, kebiasaannya, dan kita sesuaikan program tadi dengan budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. Dan tidak hanya itu saja, harus secara holistik. Holistik di sini apa? Bagaimana pemerintah daerah setempat, bagaimana unsur-unsur budaya, unsur-unsur tokoh adat, tokoh agama, semua harus dilibatkan. Dan tidak hanya sampai di situ, ketika misalnya kita yang membuat program, kita selesai dan kita tinggal, ya kita harus balik lagi untuk setidaknya memantau gimana perjalanannya, bagaimana. Oke, saya paham sekarang ternyata bahwa tidak bisa otomatis Prof ya, begitu ya. Nah, kembali ke soal program. Tadi kan Prof bilang dalam kacamata program di mana dibuat, dilaksanakan, lalu selesai dan ditinggal. Itu kan kesannya kalau kita sebagai UI lah yang menjadi pelaksana. Tapi kalau negara kan nggak bisa begitu. Artinya oke lah UI sebagai wakil negara bisa meninggalkan proyek itu. Tapi mestinya kan diikuti oleh instansi yang lain. Misalnya ketika UI sebagai pionir membuat suatu program, dilanjutkan oleh misalnya saja kita sebut Kemenkes misalnya, atau Kemensos atau yang lain. Nah, apakah sinergi itu ada Prof? Sehingga kemudian pesan itu tetap nyampe dan akibatnya at the end orang berubah perilakunya. Apakah terjadi sinergi itu Prof? Ya, harusnya begitu. Harusnya begitu. Harus begitu. Ya. Jadi ketika kami melakukan program itu memang harus ada kolaborasi. Kolaborasi misalnya kalau di desa itu dengan kepala desanya, tokoh adatnya, budaya, kemudian mulai dari tingkat kecamatan. Di kecamatan siapa nih yang terkait dengan program itu? Ya kita harus libatkan. Tapi ternyata tidak ya Prof ya? Kalau kami sih sudah melakukan ya, tapi nggak tahu yang lain gitu. Dan itu pun masih ada tantangannya. Walaupun kita sudah melibatkan pihak-pihak lain, sektor swasta juga dengan mungkin terkenal dengan pendekatan pentahelik, artinya melibatkan sektor-sektor lain, tapi harus diikuti dengan pemantauan keberlanjutan supaya berlanjut gitu. Jadi walaupun kita sudah melibatkan banyak pihak, tapi kalau tidak didampingi atau tidak ditemani sampai betul-betul masyarakatnya mandiri, maka dia akan gagal di tengah jalan. Begitu Prof ya? Nah, bagaimana dengan misalnya masalah-masalah kesehatan yang agak lebih baru ya? Kita lihat bahwa masalah kesehatan kan juga berkembang, ada berbagai penyakit yang tidak dikenal sebelumnya begitu ya. Sementara yang sudah ada saja ya, dengan segala awam saya misalnya soal radang itu kan selalu menjadi masalah tuh ya. Kulit itu saja tetap belum selesai. Bagaimana kemampuan kita sebagai bangsa, sebagai pemerintah, sebagai lembaga pendidikan menghadapi isu-isu baru kesehatan, sementara yang lama saja belum beres dan masih menghadapi masalah tadi keberlanjutan dan konsistensi. Bagaimana Prof? Ya, ini tantangan ya. Jadi di satu sisi kita masih berkutat dengan mungkin istilahnya mungkin penyakit infeksi ya. Penyakit infeksi, sementara di sisi yang lain kita juga sudah dihadapkan dengan penyakit non infeksi. Artinya seperti jantung,
masalah-masalah kanker dan lain sebagainya, atau masalah-masalah penyakit tidak menular ya. Nah, kembali di sini kita sebagai orang kesehatan masyarakat harus bergerak cepat ya. Artinya sensitif dan peka bahwa apa nih yang mesti kita lakukan terhadap isu-isu ini. Terutama yang menarik sekarang semakin perubahan-perubahan terkait dengan perubahan-perubahan yang ada di masyarakat seperti pola makan, kemudian sistem semua sudah tahu bahwa sekarang kita tinggal pencet-pencet di HP, makanan datang di rumah, dan kualitas makanannya, zat-zat yang dikandungnya, gula yang tinggi, lemak yang tinggi. Nah itu kan mungkin 5-10 tahun ke depan itu angka diabetes atau penyakit-penyakit yang lainnya itu akan mungkin bermunculan. Nah di sini khususnya kami di bidang health promotion ini menjadi PR banget ya, PR besar untuk bagaimana bisa membantu mengingat dalam konteks artinya prevention ya, pencegahan supaya generasi muda terutama supaya waspada, aware dengan bahaya tersembunyi dari perilaku-perilaku tidak sehat tadi. Seperti misalnya olahraga ya, banyak yang mager di sekarang kan, generasi muda mager artinya malas gerak karena asik dengan gadgetnya, asik dengan itu menjadi isu yang perlu diperhatikan. Oke. Prof, kesan saya adalah, mohon maaf jika saya salah, ini lebih banyak ditujukan kepada negara sebagai pihak yang mendorong health promotion dan seterusnya. Apa betul begitu? Dan kalau memang tidak betul, lalu di mana swasta gitu ya? Di mana civil society pada umumnya terkait dengan konteks seperti ini? Ya betul sekali. Program yang terkait dengan health promotion ini sebetulnya agak kurang populer ya kalau menurut saya. Terlihat dari budget yang dianggarkan pemerintah, porsinya mungkin relatif kecil dibandingkan dengan kuratif ya, program yang bersifat kuratif. Nah padahal dengan pencegahan ini kan lebih membantu negara untuk berhemat ya, daripada negara harus mengeluarkan biaya besar untuk pengobatan ya. Pencegahan kan lebih baik daripada mengobati. Nah mungkin ini yang perlu pemerintah lebih banyak memberikan perhatian di program-program yang sifatnya. Atau bagaimana kalau konteks pencegahan itu dimainkan secara lebih besar oleh pihak non negara, swasta, masyarakat gitu? Nah, saya bilang tadi karena dia tidak populer, artinya kesadaran sehat masyarakat kita kan masih kurang ya. Artinya kita baru memeriksa kesehatan kalau sakit kan, ya enggak? Kita berapa persen sih dari masyarakat yang kontrol atau memeriksakan kesehatannya? Kalau selama dia merasa tidak enak ada gitu ya, gejala-gejala terhadap badannya, apakah dia akan kontrol? Misalnya dia berat badannya berlebih atau orang itu baru ke pelayanan kesehatan atau ke vaskes kalau dia merasa sakit kan. Tapi yang saya sekali setahun periksa medical check up bahwa ini kondisi kesehatan saya masih bagus nih gitu. Nah jarang kan? Itu hanya pada mereka yang sadar sehat atau mereka yang di negara-negara maju yang memang sudah punya perhatian itu. Misalnya perusahaan atau kantor yang mewajibkan karyawannya misalnya sekali setahun medical check up. Nah itu boleh dihitung kan? Artinya peran dari non negara juga nggak gede-gede amat, Prof ya, terkait dengan hal ini. Ya selagi sehat fine-fine aja, ngapain ke rumah sakit untuk periksa kesehatan? Baru ke rumah sakit untuk periksa kesehatan kalau sudah ada gejala-gejala yang mengganggu kesehatan. Oleh sebab itu
perlu edukasi dan penyadaran yang terus-menerus pada masyarakat agar berpartisipasi penuh di dalam menjaga kesehatannya dan bahwa kesehatan sangat penting. Prof, saya mau minta komentar Anda tentang satu program terkait dengan stunting. Ini kan menarik nih. Kurang apa coba? Presiden sudah mendorong bahkan masuk pada program prioritas, ada regulasinya, duitnya juga banyak, ada rencana aksinya. Tapi apakah sudah tercapai harapan pemerintah untuk menurunkan angka stunting di berbagai daerah? Ya, nah ini pertanyaan yang menarik nih. Seperti yang kita ketahui, Indonesia itu kan luas dan sangat bervariasi antara satu provinsi dengan provinsi yang lain. Kita kan gapnya cukup lebar ya. Itu satu. Kemudian kedua, faktor budaya kadang juga cukup berperan. Artinya masih menganggap bahwa stunting itu bukan suatu masalah. Oh, udah turunan kok, udah masih baik-baik aja kok, dia sehat-sehat aja. Tuh. Jadi dari sisi pengetahuan bahwa stunting itu merupakan suatu yang perlu diperhatikan itu masih kurang. Terus banyak faktor ekonomi. Faktor ekonomi cukup berperan. Faktor lingkungan yang sehat. Stunting kan penyebabnya dari sektor ekonomi, lingkungan, kemudian pengetahuan, seperti itu. Nah, untuk menangani masalah itu memang butuh fokus yang tinggi ya, dan komitmen dari setiap provinsi, setiap wilayah, dan konsistensi, dan jangan hanya sifatnya seremonial aja gitu. Seremonial artinya dilakukan terus-menerus. Kayak misalnya salah satu contoh, pengabdian masyarakat saya pernah tentang menangani masalah stunting. Jadi saya melatih kader dan dukun bayi untuk tahu dan peduli dengan stunting. Jadi kita kenalkan, kita edukasi apa itu stunting kepada kader dan dukun, dan kemudian menghimbau mereka untuk memantau keliling ketika mereka melaksanakan tugasnya, memantau anak-anak yang perlu aware ya, peduli ya, ini ada masalah, kemudian melapor ke puskesmas, kemudian mendekati orang tuanya. Maksud saya apakah dengan konteks sudah ada anggarannya, sudah ada rencana aksinya, itu lalu masalah konsistensi, keberlanjutan itu sudah tertangani, Prof? Menurut saya masih PR ya. Waduh, PR masih lagi PR, ya. Ya, karena kadang pendekatannya itu mungkin yang perlu disesuaikan. Misalnya budaya Jawa dengan budaya Minang, berdasarkan tipe dan karakteristik masyarakatnya. Oke, sukses di satu wilayah bukan berarti copy paste terus dibawa ke daerah lain dia akan sukses juga. Oke. Jadi assessment sebelum suatu program diluncurkan atau diterapkan di suatu provinsi itu harus ada assessmentnya, harus disesuaikan. Mungkin sukses di Jogja atau di mana, belum tentu sukses di Kalimantan. Yeah. Itu. Nah, menurut saya jangan generik ya. Jadi harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat. Padahal mungkin kondisi masyarakatnya beda-beda, pola penganggarannya sama mungkin ya. Nah, itu juga, dan cara penerapannya dianggap sama. Padahal nggak bisa sama. Kita sangat kaya berbeda ya, satu provinsi dengan provinsi yang lain. Kapasitas SDM-nya, kemudian luas cakupannya, kemudian karakteristik masyarakatnya. Nah, Prof, maka dengan situasi itu bahwa ternyata masalah health promotion, perubahan perilaku itu penting, maka bagaimana kalau kita kembalikan ke UI-nya atau di FKM-nya? Apakah lalu memang studi ini atau lebih fokus lagi ke entitas kelembagaan departemennya itu, apakah memang juga menarik, disukai atau didatangi oleh banyak mahasiswa, mendapatkan banyak grant, punya banyak mahasiswa yang S3 ya, terutama yang bagus-bagus begitu ya? Atau justru sebetulnya tidak mendapatkan situasi seperti itu, Prof? Beberapa tahun yang lalu
memang agak kurang peminatnya. Tapi sekarang dengan adanya mungkin hikmah dari kasus COVID kali ya, ternyata kan peran health promotion di sini penting ya. Jadi beberapa tahun terakhir mulai banyak peminatan dari health promotion dan juga terkait dengan kebutuhan di puskesmas dan di rumah sakit itu sudah ada dibutuhkan tenaga health promotion, maka mungkin adanya kesadaran bahwa setiap pelayanan kesehatan itu membutuhkan tenaga health promotion dan juga di pemerintahan terutama dinas kesehatan di Kemenkes juga maka mulai banyak peminat dari health promotion. Oke, kita belajar dari hikmah ya, yang telah terjadi di masyarakat. Prof. Happy terima kasih dan obrolan kita amat mencerahkan dan saya pikir pasti akan banyak gunanya bagi para pendengar kita, terutama untuk memahami masalah yang sungguh tak teramati nih ya, bahwa ternyata ada masalah masyarakat, kesehatan masyarakat, tapi juga ada upaya untuk bagaimana membuat masyarakat lalu menjadi aware ya dalam rangka masalah kesehatan tersebut. Demikian rekan-rekan sekalian, para penggemar podcast Dewan Guru Besar UI, akhir dari perbincangan bersama Prof. Evi Marta. Moga-moga perbincangan ini menjadi sesuatu yang berguna bagi kita sekalian. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bye-bye.